Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ica Handayani dengan NIM 22017020 berasal dari Prodi Sastra Indonesia, akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pengantar pengkajian kesusastraan dengan judul materi kajian sosiologi terhadap karya sastra. Yang pertama yaitu membahas tentang hubungan kenyataan dengan karya sastra. Menurut Plato, karya sastra adalah tiruan dari kenyataan. Oleh karena itu, sastra merupakan gambaran dari hal-hal yang benar-benar nyata dalam kehidupan. Meskipun begitu, hal ini ditentang oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa penyair tidak meniru kenyataan dan tidak mementaskan manusia nyata atau peristiwa sebagaimana adanya. Tetapi, sastra dan kenyataan tidaklah bisa dipisahkan secara mutlak. Pendapat Plato yang mengatakan bahwa sastra adalah tiruan dari kenyataan mungkin kurang tepat, seperti pada pendapat Aristoteles di atas. Tidak mungkin sastrawan menggambarkan kenyataan dalam karya sastra sama persis dengan apa yang pernah ada pada kenyataan. Dan bukan berarti Aristoteles beranggapan bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara sastra dan kenyataan. Aristoteles berpendapat bahwa karya sastra dapat menyucikan jiwa pembacanya. Proses penyucian jiwa ini disebut dengan katarsis. Hakikat karya sastra adalah imajinasi yang dilukiskan melalui bahasa dan dilakukan oleh pengarang, tetapi tanpa didasarkan atas dan diinvestasikan terhadap pemahaman mengenai kenyataan dalam masyarakat, maka hakikat karya sastra tidak bisa dipahami secara benar. Oleh karena itu, dalam memahami suatu karya sastra harus dihubungkan dengan kenyataan yang benar. Kenyataan yang benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata. Adapun kenyataan-kenyataan yang mempengaruhi karya sastra antara lain seperti keadaan geografis, iklim, dan budaya. Yang kedua yaitu pendekatan mimesis dalam mengkaji karya sastra. Kata mimesis atau mimetik sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya tiruan. Menurut Abrams tahun 1981, dalam pendekatan ini karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan. Sedangkan secara umum, pendekatan mimetik merupakan suatu adanya anggapan bahwa puisi merupakan tiruan alam atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia di semesta raya ini. Dasaran yang diteliti adalah sejauh mana puisi merepresentasikan dunia nyata atau semesta dan kemungkinan adanya intelektualitas dengan karya lain. Hubungan antara kenyataan dengan rekaan dalam karya sastra adalah hubungan dialektis atau bertetangga. Mimesis tidak mungkin tanpa kreasi, tetapi kreasi tidak mungkin tanpa mimesis. Lanjut, yang ketiga yaitu teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra yang didasarkan dalam hubungan kemasyarakatannya. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan teori ini adalah teori sosiologi sastra. Sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra.
Penelitian sosiologi sastra lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosial, baik aspek bentuk maupun isi karya sastra. Sosiologi sastra adalah ilmu yang membahas tentang hubungan kelompok dalam kehidupan manusia. Lanjut, poin yang keempat yaitu kajian sosiologis dalam mengkaji karya sastra. Sosiologi sastra adalah salah satu pendekatan dalam kajian karya sastra. Dalam kajian sastra, yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi sosial dan kemasyarakatan. Dalam Damono dalam Yatmi tahun 2013 halaman 5. Seperti namanya, sosiologi sastra adalah upaya untuk memahami karya sastra melalui perpaduan ilmu sastra dengan ilmu sosiologi. Dalam wacana ini, sastra berdiri sebagai fenomena masyarakat yang ditelaah dan dalam kacamata ilmu sastra dalam hubungannya dengan ilmu sosiologi. Sosiologi sastra yang memahami fenomena sastra dalam hubungannya dengan aspek sosial merupakan pendekatan atau cara membaca dan memahami sastra yang bersifat interdisipliner yang melibatkan sosiologi. Oleh karena itu, sebelum menjelaskan hakikat sosiologi sastra menurut Swinyewood dalam Yatmi 2013 halaman 6, kita harus terlebih dahulu mampu mengetahui batasan sosiologi sebagai sebuah ilmu dan menguraikan perbedaan dan persamaan antara sosiologi dengan sastra. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.